Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridha walidain wa suktullahi fi sukti walidain. Al-ayah. Kita kembali lagi ketemu di channel YouTube Siliwangi 22. Yang terhormat para hadirin hadirat yang setia dengan channel Siliwangi 22. Yang terhormat, kita kembali lagi dengan Bapak Muhammad Ali Maftuhin yang saya katakan tadi. Dia lulusan Pondok Pesantren Subul Salam dan Al Azhar Sempu, di mana sekarang dia menjabat sebagai bidangnya lokal pendamping desa, ya, lokal pendamping desa. Pendamping lokal desa, ya, itu kok tak balik-balik piye to, Pak Ijo. Pendamping lokal desa. Di sini kita akan membahas terkait ridhollahi fi ridho walidain wa suktullahi fi sukti walidain, tetap di kajian motivasi hidup terkait birrul walidain, dimana kita birrul walidain ini bukan hanya sekedar semasa orang tua kita masih hidup, bukan itu saja. Birrul walidain kita lakukan sesudah orang tua kita masing-masing sudah meninggal dunia. Itu bagaimana caranya dan pengalamannya Bapak Ali Maftuhin ini, Bapak Muhammad Ali Maftuhin ini yang sudah dilakukan, yang sudah digeluti untuk itu. Mari kita simak bersama-sama, monggo. Niki badhe tangguh Pak Ijo. Ya, saya biasanya manggilnya Pak Kijo Sudarsono. Kadang Pak Kijo, nggih, kadang Om Kijo, itu terbiasa. Karena setiap hari kita kumpul bareng, cerita motivasi hidup. Niki rencang mulai alit sampai saat niki nih. Terus pengalaman-pengalaman inilah, hikmah-hikmah motivasi hidup inilah yang perlu kita kaji ulang, yang perlu kita jalani setiap hari. Dari pengalaman orang lain kita bisa berjalan birrul walidain terhadap orang tua kita masing-masing di rumah. Tujuannya itu. Ini badhe tanggap nih Pak Ijo. Kita kembali lagi terkait kedua orang tua. Apa sih hikmahnya ketika kita ridhollahi fi ridho walidain kepada kedua orang tua? Ketika kita birrul walidain terhadap kedua orang tua, itu hikmahnya yang Anda rasakan itu selama itu bagaimana Pak Ijo? Dari faktor rezeki, dari faktor kehidupan sehari-hari mungkin. Monggo. Hikmah ya. Hikmahnya. Untuk hikmah yang saya rasakan beserta istri saya sekeluarga lah terutama ini. Pertama, hikmah itu yang saya rasakan dengan istri saya. Contohnya itu pada saat kita kembali lagi dari pesan-pesan guru-guru saya itu ngomong nih, ketenangan itu berasal dari keikhlasan. Ketenangan berasal dari keikhlasan. Nah, ini lelek dibahas ya. Kita pun juga masih belajar kalau ngomongin keikhlasan. Yang penting di masa kita masih diberi kesehatan, kados ngaten iki, yang terpenting itu kita bahasanya belajar. Belajar apapun itu belajar, keikhlasan dan lain sebagainya. Nah, itu hikmah yang saya rasakan. Saya itu ini tergantung yang menilai Pak Sam. Ini yang saya alami dengan istri saya. Seakan-akan saya dan istri saya itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Saya kan tadi bilang di season yang pertama itu bilang kan, makanya kalau setelah menikah itu harus punya komitmen dengan istri dan juga punya prinsip prinsip
evaluasi sebetulnya Pak Sam di situ. Nah di situ kembali lagi ke hikmah setelah saya nyanding tiang sepa sing sakit itu, wow, yang saya rasakan itu apa ya, saya selalu dikasih bonus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus sama Allah. Bonus Karena lantaran ngopeni wong tuwek, ngerawat wong tuwek, belajar ngopeni bareng. mudah-mudahan salah satunya dari situ, dan saya meyakininya. Oh. Meyakininya di situ. Contoh begini, banyak bonus yang saya maksud itu, saya dulu setelah menikah, namanya orang menikah kan Ya. menata ekonomi, tahu, Dek, sebelum punya anak, Dek, kita hidup itu harus mempunyai target, harus mempunyai perencanaan. Itu tadi ini ngomongin dulu dari sektor ekonomi dulu. 3 tahun, selain kita berusaha dan berdoa, kita harus mempunyai cita-cita atau perencanaan itu tadi. 3 tahun kita harus punya toko, karena istri saya itu yang mempunyai skill di gorden, sebetulnya usaha gorden. Saya itu Arum Gorden ya, bertempat tinggal Sari itu ya. Iya, ya di rumah saya ini, di rumah saya dan istri saya ini, 3 tahun kita harus mempunyai toko, 3 tahun kita harus mempunyai rumah, Ya. 3 tahun kita harus mempunyai dapur, gitu. Berarti kan butuh waktu Yang lama 9 tahun. 9 tahun. Nah, 9 tahun. Saya menikah, setelah menikah 2 tahun itu ibu saya atau emak saya itu sudah mengalami sakit, penglihatannya itu sudah berkurang. Jadi mulai usia pernikahan 2 tahun kita sudah belajar berbakti kepada orang tua. Itu terbukti nggak sampai pas atau belum sampai 9 tahun itu, dari rencana atau yang kita targetkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kami berdua itu mendapatkan lebih, saya mendapatkan lebih, gitu loh Pak. Makanya saya ngomongin di sektor ekonomi, sebetulnya itu saya itu mendapatkan yang lebih atau bonus itu tadi, Lantaran insya Allah, dan mudah-mudahan saya meyakini dari berbakti sama orang, belajar berbakti kepada kedua orang tua tersebut. Itu luar biasa ini pemirsa ya, hadirin Jawa Siliwangi 22. Ternyata ketika kita benar-benar biru walidain, belajar keikhlasan berbakti kepada orang tua, rezeki itu memang diberi oleh Allah dengan lantaran kita berbakti kepada kedua orang tua. Gak disangka-sangka itu, luar biasa. Buktinya yang sudah dialami oleh Bapak itu sudah sono. Dari perencanaan yang harusnya 9 bulan itu baru apa yang direncanakan terjadi. 9 tahun ya, mohon maaf, 9 tahun seharusnya itu belum terjadi karena ridhonya orang tua, karena biru walidanya si Pak Kijo ini kepada saudara, akhirnya Allah memberikan jalan yang dimudahkan oleh Allah, rezeki yang tidak sangka-sangka itu. Terus pesan bagi saya, mumpung kita masih punya kedua orang tua, marilah kita berbakti kepada orang tua. betul. Berbakti pada orang tua. Yakin Allah pasti memberikan rezeki pada kita ketika kita mau benar-benar belajar ikhlas berbakti kepada orang tua. Mata nih Pak Jungi, yang saya ambil tadi seperti itu. Terus hal ikhwal yang paling urgent itu, ketika orang tua yang sewu niki, ini langsung mawon, ketika orang tua sudah meninggal dunia, ketika kedua orang tua sudah meninggal dunia, apa sih rahasia sampean untuk tetap memberikan yang terbaik, berbakti sampean, birrul walidain sampean kepada kedua orang tua, itu apa?
terkait dengan berwalidain orang tua kepada kedua orang tua setelah orang tua itu meninggal, ya kita juga harus menyadari bahwasannya di lingkungan saya itu kebetulan itu orang-orang Nahdliyin ya sama dengan saya. NU. Dari lingkungan tersebut, dari guru ngaji saya yang pernah marahi ngaji kula, jadi alangkah baiknya niku wau kirim doa. Kula tasih emot niku. Jadi salah satunya ada tiga ilmu yang tidak bisa putus atau amalan yang tidak bisa putus. Salah satunya kan kita berharap mudah-mudahan saya ini juga menjadi anak yang soleh. Amin. Mudah-mudahan kita semua itu menjadi anak yang soleh. Kalau cewek ya solehah. Itu salah satunya tetap mendoakan kepada kedua orang tua meskipun itu orang tuanya sudah meninggal. Elek-elek gak iso tahlilan yo kirim Fatihah. Itu. Dan itu juga pernah berpesan emak atau ibu saya itu beliaunya semasa masih hidup itu pernah menyampaikan lek ndongane wong tuwa iki utawa mbae lek iso ki yo bar salat le rakit tanggur Fatihah. Ya masih kan setiap mana Om ya? Setiap salat fardu ya? Salat fardu. 5 waktu itu kirim doa. Minimal kirim Fatihah lah itu. Nah, kebetulan saya juga akhir-akhir ini juga mengikuti ngaji. Masuk tua ini ya gayanya ismail guru-gurungone ya jadi Pak. Di Subulus Salam itu Habib kan itu Habib Pondok Pesantren Subulus Salam Garsari ya. Itu Kiai Mukti, Andali Mukti. Santri alumni niku sepuh-sepuh niku wau. Nah, jadi tetap bagaimana caranya longgar utawa repot itu kudu disempetne Pak, mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal. Itu karena ya apa Pak ya, saya pernah juga itu ada teman yang menyampaikan si anak itu kalau masih kecil itu cocoknya ini diambungi. Leres. Lek wis rada gede si anak itu mau dadi kongkonane wong tuwa. Yang ketiga dadi koncone. Koncone wong tuwa. Nah, masih otot di titik yang terakhir di ketiga ini nek jenenge kanca. Jae kanca kudune nyentungane ya saling mengingatkan, apalagi ini orang tua. Meskipun meninggal ya sepiye carane sak longgar-longgare itu tadi kita harus tetap mendoakan. Ya mudah-mudahan dengan kita mendoakan kedua orang tua itu mau nah, itu nanti kembali ke diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita sudah memberi contoh kepada anak-anak kita. Jika nanti kita sudah mengalami dipundhut kali Gusti Allah, nemu ya ganti anaknya bukan hati. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh itu. Itu anak itu ya teman-teman dari channel Siliwangi 22 bahwa kita dan pengalaman dari Bapak Muhammad Ali Maftuhir ini, ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, apa yang dibutuhkan orang tua itu adalah doa anak yang soleh, ya, anak yang soleh. Waladun yad'ulahu, anak yang mau mendoakan kedua orang tua. Itu aman tidak pernah putus ketika orang tua sudah meninggal dunia. Di sini pengalaman dari Bapak Ali Maftuhin atau Om Kicuk Sudarsono ini adalah dari gurunya, dia punya guru spiritual, guru ngaji, diwejangi, dihentikan bahwa
lak mari sholat fardu dongakno wong tuwek walaupun hanya Al-Fatihah atau Ummul Kitab surat Fatihah itu, dan ditandai juga dari ibunya yang sebelum meninggal dunia. Lebih diyakinkan lagi mbah-mbahmu kuwi dongakno ambek Fatihah lah ra iso maca Yasin. Tapi ketepaan di sini adalah Bapak Ali Maftukin ini hidup di daerah Nahdliyin, Nahdlatul Ulama. Saya juga seperti itu. Jadi setiap malam Jumat itu pasti tahlilan bersama masyarakat sekitar untuk mendoakan keluarganya. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Adat yang seperti ini ayolah kita uri-uri. Ayolah kebiasaan-kebiasaan ini kita uri-uri. Karena orang tua kita nggak pengen pangkat kita, nggak pengen derajat kita, nggak pengen harta kita ketika orang tua sudah meninggal dunia. Yang dipingin apa? Doanya anak. Sehingga adem ning kuburan, gaya adem ning makome wong tua. Itu adalah doa orang tua. Doa orang tua. Makanya Bapak Cucu Sudarsono niki ketika sholat fardu 5 waktu ini pasti hadiah Fatihah kepada kedua orang tua. Itu bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Saya salut ini. Saya teringat almarhum bapak saya juga begitu. Malah saya termotivasi dari motivasi hidup dari begitu ini, bahwa selama ini saya sendiri itu hanya yang saya lakukan setelah sholat maghrib saja. Padahal 5 fardu itu sangat perlu untuk mendoakan kedua orang tua. Monggo kita sebagai anak-anak yang soleh, waladun solihun, waladun yata'ulahu, mau mendoakan kedua orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Apalagi yang masih hidup, monggo kita lebih berbakti dan lebih mendoakan atas kesehatannya. Amin. Terus gini Om Bejo, setelah orang tua meninggal mendoakan dan sebagainya, padahal orang tua itu ingin sekali yang namanya selalu dikirim doa. Apakah sampean ini pernah bisa diimbani kedua orang tua, bahwa di situ ketika sampean lupa tidak mendoakan, lupa tidak memfatihah, lupa tidak membacakan doa-doa untuk kedua orang tua, pernah diberi suatu apa namanya ya, diilingi lah lewat mimpi, itu pernah seperti itu? Oh ya, kalau kejadian-kejadian seperti itu saya juga pernah mengalami ya. Pernah mengalami. Artinya bukan hanya kita lupa mendoakan ya. Tapi saya yakin kepada teman-teman yang lain, jangankan teringat tidak mendoakan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Padahal orang tua saya meninggal ini sudah lama. Pasti di waktu-waktu tertentu, iku mau kondisi kita sedang lagi sangat bahagia atau sangat susah dengan ada suatu masalahnya itu nafsi lah ya. Nah, intinya pada saat kita terlalu senang atau terlalu susah, itu pasti kita akan teringat atau iling kepada orang tua yang sudah meninggal. Itu kan Pak. Jadi apalagi kalau kita nggak sampai mendoakan, nah, itu pasti kita akan bukan diimpeni waktu tidur saja, enggak. Dalam hati kita pasti merasa kok, iya pasti merasa. Contohnya ya tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, pas kita senang pasti iling. Contohnya begini Mas. Contohnya itu begini, dari teman-teman itu semisal belum pada saat menikah pada saat setelah menikah terus orang tua meninggal, itu pada saat orang tua meninggal biasanya kan manis yang berlebihan. Itu kemungkinan ada dua hal kalau yang saya alami itu. Ada dua hal. Satu, si anak tersebut mungkin merasa sangat bersalah karena belum pernah berbuat semaksimal mungkin, makanya masih merasa bersalah gitu.
Yang kedua, belum terlalu ikhlas untuk ditinggalkan oleh kedua orang tua. Itu ada dua itu. Jadi kena dititeni lah. Jadi kita nggak boleh suudon. Oh ini nomani saya karena mana ditinggal motor nih. Berarti ada ayam cari yang belum clear gitu. Jangan, nggak boleh ya, itu. Ya kita ya dikaten lah. Kalau iso ada orang yang seperti itu ditinggal orang tua. Kok ada menurut jenengan ada dua kemungkinan atau hal dua ini tadi terjadi seperti itu, jadi cedek ya pendekatan dulu bisa bantu. Nah terus apa pertanyaannya Pak? Ketika orang tua di situ kita mungkin lupa mendoakan atau bagaimana, apakah ada suatu hal di mana diilik nih? Iya. Diilik Itu jelas ya, itu tadi jawabannya sudah terjawab. Pada saat senang ataupun susah kita pasti akan selalu ingat, apalagi kita tidak mendoakan pasti akan jenenge apa ya, anak itu pasti ikatan emosionalnya itu akan lebih terasa, lahir dan batinnya itu akan terasa. Oke, ngoten niku pemirsa atau hadirin dari channel Siliwangi 22, bahwa ketika kita mungkin lupa mendoakan kedua orang tua sudah meninggal karena kesibukan di luar, mungkin kita akan merasa dielingi dalam artian entah di situ mimpi dongo, entah di situ ada kedekatan emosional, kedekatan rohani kita kepada kedua orang tua sudah meninggal dunia. Akhirnya kita teringat kok saya lupa mendoakan dan sebagainya. Akhirnya berusaha untuk lebih patang, lebih rajin untuk mendoakan kedua orang tua. Itu luar biasa. Artinya apa? Artinya yang dilakukan Om Kicu ini sudah sesuai dengan hadis Rasulullah. Ya. Hadis Rasulullah yang di situ riwayat Mbah Muslim, bahwa yang artinya amalan tidak putus nantinya ketika kita sudah meninggal dunia atau orang tua kita sudah meninggal dunia adalah satu, sedekah jariyah. Dua, anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tua. Tiga, ilmu yang bermanfaat. Kita di sini diambil adalah anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tua, entah kedua orang tua itu masih hidup ataukah kedua orang tua itu sudah meninggal dunia. Yang diharapkan kedua orang tua adalah anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tua. Itu luar biasa, ya. Jadi apa yang dikatakan Om Kicu ini, saya mengingatkan itu untuk termotivasi saya lebih berwalidan pada orang tua saya yang masih hidup, karena orang tua saya masih hidup satu, ibu saya. Ya, itu. Mungkin dari Bapak Kicu ada kata-kata bijak, kalimat hikmah untuk teman-teman kita yang di calon Siliwangi 22, bagaimana kita lebih termotivasi untuk lebih berwalidan kepada orang tua yang sudah meninggal ataukah yang masih hidup. Monggo. Terima kasih Pak Sam. Oke teman-teman, mungkin sekedar pesan saja kepada teman-teman. Channelnya apa tadi Pak? Siliwangi 22. Siliwangi 22 ya. Pertama ini saya pesan untuk teman-teman pemuda, nom-noman itu mau gak popo sampai itu mau nakal, tapi kalau bisa dan harusnya itu selagi orang tua sampean itu masih hidup, turuti manuto karo wong tua. Sekali lagi itu manut karo wong tua. Dan pesan yang kedua Pak Sam ya, untuk teman-teman yang sudah menikah atau orang tuanya yang sedang sakit, satu, totalitas kepada kedua orang tua yang sedang sakit. Sampai harus totalitas, karena apa? Ngomongin takdir memang punyanya Gusti Allah, tapi lek awake dhewe iso totalitas kepada kepada kedua orang tua kita yang sedang sakit, insya Allah sampeyan itu nanti akan mendapatkan kejutan dan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang perlu saya pesankan kepada teman-teman
Siliwangi 22 totalitas kepada kedua orang tua yang sedang sakit. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Om Pijuk. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah, jadi berkah kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat semuanya untuk teman-teman pemirsa, ya, umumnya khususnya bagi kita berdua. Cukup sekian. Sebenarnya hati saya itu menangis jujur ya ketika Bapak Pijuk mengatakan itu. Jujur saya teringat semua kesalahan-kesalahan saya kepada ibu saya ketika disuruh agak menunda-nunda. Mohon maaf, ini sebagai motivasi saya ketika nantinya saya disuruh orang tua akan lebih gercep, gerak cepat, karena apapun semua itu adalah orang tua. Ada orang Jawa mengatakan senjatane anak itu wong tua itu. Makanya ada yang namanya ridhollahi fi ridho walidain, wasuktullahi fi sukti walidain. Sukses anak tergantung orang tua itu, kedua orang tua, doanya orang tua niku ya. Mohon maaf, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you orang tua.